MR Partner, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan maju terus. Ketemu lagi dengan saya John di sesi intensif MRT, interview eksklusif MRT. Kita panggil bintang tamu spesial top agent MRT di studio intensif MRT. Siapa dia gerangan? Brother Steve Leo. Thank you. Ya, silakan duduk brother. Yap. Oke, halo brother, apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Nah, MR Partner, masih ingat siapa bintang tamu yang hadir di studio intensif MRT kali ini? Ini dia cuplikannya. Let your action be louder than your words. Artinya kita nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak omong, biar hasil yang bicara semua. Nah, MR Partner, penasaran mengapa kita mengundang Brother Steve Leo kembali di studio intensif MRT? Karena Brother Steve Leo telah berhasil menghebohkan dunia properti. Ya, benar. Mengapa? Karena Brother Steve Leo berhasil closing 10 unit Rukan The Cons at Sunset Avenue, Emerald 8, Citra Garden. Penasaran akan kisahnya? Langsung saja kita ke narasumbernya, Brother Steve Leo. Halo, brother. halo. Udah tadi ya? Udah. Ya nggak apa-apa, brother. Nah, brother, ini kan sempat pada heboh nih semuanya tuh begitu mengetahui brother telah closing 10 unit dan bahkan katanya baru closing lagi ya dengan unit yang berbeda. Nah, itu bagaimana kisahnya, brother? Silahkan. Awalnya customer ini nggak ada arah buat planning invest di daerah Citra 8 ini atau Aeroworld ini. Cuman awalnya tuh dia ke PIK 2. Cuman setelah telepon, konsultasi, saya cari tahu kebutuhan dia segala macam, saya sempat kirimin product knowledge untuk di PIK 2. Tapi singkat cerita nggak ada kabar. Terus entah gimana kebesit aja. Saya lagi ngobrol di kantor dengan brother Jun Xiao. Terus saya tanya kayak, Jun, buat invest yang bagus tuh di daerah mana ya? Dengan harga sekian, budget sekian, bla bla bla. Tiba-tiba dia nyeplos tuh The Cons ini di Aeroworld 8 Citra Garden. Oke. Terus singkat cerita langsung satu-satunya manusia yang bisa kita ganggu setiap hari itu Denny Maurer dari tim primary MR Realty kita yang luar biasa lah, sama Ci Stefani juga. Jadi saya tanya hari Senin, ternyata price list-nya belum ada, launchingnya hari Rabu, Selasa baru dikasih price list dan segala macam. Udah singkat cerita Selasa saya kasih product knowledge-nya, price list, cara bayar dan lain-lain. Saya kasih, tiba-tiba oke deh Steve, gua ambil 2. Wow. Awalnya itu 2 gandeng dulu brother. 2 gandeng, dia transfer booking fee. Tapi saya kaget. Karena kan satu booking fee-nya itu masih nilai 30 juta. Satu booking fee ya, per unit. Jadi kan kalau diambil 2 seharusnya itu 60 juta. Oke, sorry ini hari Rabu. Terus ya udah saya tinggal tunggu ya ada booking fee segala macam karena Kamis itu pilih unit. Jadi kan sistemnya rebutan karena kan satu blok itu cuma 28 unit. Hanya 28 unit. 28 unit yang menghadap danau. Oke, lalu saya nggak ada follow up apa lagi karena dia bilang oke segala macam mau transfer maleman. Itu saya chat sekitar jam 5 sore, Rabu jam 5 sore. Ya udah saya nothing tulus, saya futsal dulu sama anak-anak kantor. Futsal tuh jam 7 sampai jam 9. Jam 9 belum ada jawaban untuk transfer booking fee. Singkat cerita ngobrol saya follow up segala macam itu setengah 10 malam. Tiba-tiba dia transfer booking fee tapi 7 unit. Yang seharusnya 2 unit 60 juta booking fee-nya, tiba-tiba dia transfer 210 juta. Saya kaget, 7 unit Tanpa konfirmasi, oke, Steve, gua ambil 7 unit. Saya bingung kok tiba-tiba 7 unit gitu. Saya konfirmasi ke Denny pun bilang, ini nggak yakin Steve nggak salah 7 unit gitu kan. Nah singkat cerita saya telepon. Nah sebenarnya long story short-nya itu klien saya yang baik banget sih buat saya. Bener-bener baik banget. Kenapa? Karena dia itu cuma ambil 2. Tapi dia ternyata referral ke teman-temannya untuk ambil di The Cons ini, Sunset Avenue. Jadi dia transfer 7 booking fee. Dia sendiri pula yang bikinin grup
untuk teman-temannya. Jadi dia bikin grup, invite saya, Oke. dia invite beberapa temennya, atau dia invite belasan orang. Wow. Teman-teman usaha dia invite, bilang nih udah langsung kontaknya ini sama agentnya, Oke. segala macam, langsung dong tanya-tanya segala macam. Itu saya lagi makan sama anak-anak kantor, Iya. jadi udah kita chat segala macam, saya sampai segala macam. Tanya gimana nih Den, tanya Denny lagi, ini gimana segala macam, kawan pilih unit dapat nggak, cara bayar segala macam. Ya udah, dari 7 unit ternyata temannya responnya, puji Tuhannya responnya bagus. Positif. Transfer lagi, tambah lagi 2 booking fee, jadi total 9. Jadi 9 unit booking fee. Saya kira sampai 9 unit doang, dan ternyata chat, ternyata temennya satu lagi chat lagi nih di grup itu, mau nambah 1 unit. Nambah satu unit. Dan saya inisiatif, ya udahlah saya transferin booking fee-nya dulu supaya nggak ribet kan, karena udah malam banget, udah mungkin sekitar jam 10, setengah 11. Gak enak udah, juga ganggu. Ya udah chaos banget kan. Pokoknya Denny deh yang saya gangguin terus di Denny. Pokoknya saya pesan ke dia, lu jangan tidur dulu ya sampai ini beres semua ya. Akhirnya dia nyerah juga lah, tapi dia bantu saya tuh sampai 11.40, 11.05, hampir jam 12 lah. Jam 12.14 saya masih ingat banget, dia chat, udah ya gue off dulu ya. Akhirnya jam 12. Nah cuman singkat cerita tuh karena chaos banget aja sih. Jadi Denny tuh yang saya gangguin terus dari paginya tuh Denny saya gangguin terus sampai jam 12. Singkat cerita udah masuk 10 unit, pemilihan unit besoknya hari Kamisnya itu jam 9 pilih unit. Nah jam 8 saya sama Denny ketemu sama kantor, ketemu sama tim dari developer ya Airworld 8 ini, The Conch, buat tanya gimana skemanya, caranya supaya kita bisa pilih unit dan lain-lain. Karena kan ini kan 10 unit, beberapa kan gandeng semua. Jadi saya pikir gimana caranya strategi supaya klien saya dapat unit yang dia mau. Gitu kan, karena deg-degannya itu saya dengar beritanya dari tim developer juga, ada beberapa kantor dari brand lain tuh masuk NUP dalam jumlah yang besar juga. Jadi tambah deg-degan. Iya, karena kan pagi nih, takutnya kalau nggak dapet unit kan saya harus pindahin ke unit lain kan, opsi opsional lain-lain kan, karena kayak kalau pagi-pagi takutnya ada yang belum bangun segala macam kan ganggu kan. Jadi jam 8 saya datang inisiatif lebih pagi dulu. Di sana saya nggak sendiri doang dari MR. Dari MR itu ada Cisanti sama Esterly dari MR Citra dua-duanya. Udah jam 9, akhirnya kita di setengah 9 ya kita dibawa ke ruang meeting. Ada satu LCD gitu, kayak live tentang pilih unit. Setengah 9 akhirnya singkat cerita kita doa pribadi dulu segala macam. Udah chaos lah karena ada 1-2 hal yang ternyata nggak sesuai yang kita omongin di awal. Udah mulai chaos sekarang. Udahlah doa aja deh, karena kan 10 unit ya. Kayak kalau mental 1-2 unitnya kan merasa kayak aduh sayang banget kan. Akhirnya udah jam 9 tank mulai live pilih unit, live stock update-nya. Tiba-tiba yang saya kan 10 unit 4 gandeng sama 6 gandeng. 6 gandeng, blok teret, merah semua, sold. Tapi saya nggak tahu saya ngambil atau bukan. Ternyata si Stefani atau Denny dapat notification, saya dapat, wah puji Tuhan kan. Tapi masih ada 4 lagi, masih ada 4 lagi, 1 blok lagi 4. Nah ini yang krusial, kenapa? Karena di blok ini tuh nggak terlalu banyak. Jadi kalau 4 ini nggak dapat, saya agak susah untuk pindahin ke blok lain. Karena kan total 1 deret kan cuma 28 unit kan. Nah 4 unit, saya deg-degan segala macam. Tiba-tiba di blok merah lagi sold out. Ternyata tenggarnya masuk lagi ke tim kita, ke Stefani atau Denny deh. Jadi 10 unit saya dapat. Tapi yang lebih deg-degan sebenarnya bukan saya, itu Cisanti. Cisanti itu sampai bener-bener last second-nya itu tinggal 1 unit, 27 unit tuh udah blok merah, udah sold, tinggal 1 unit Cisanti udah kayak udah lewat. Kalau Cisanti itu kan masuknya premium NUP, jam 10 sampai jam 11, jam 10 tank, dia masih belum dapat notification, ternyata nomor yang dia mau itu udah sold. Tapi dia nggak dapat notif. Berarti kan kayak nggak dapet ke dia dong, wah udah lemes segala macam. Tiba-tiba 2-3 menit kemudian dapat notif dan dia dapat. Jadi total MR Realty ini pas launching The Conch ini, kita dari 28 unit MR ini menjual 12 unit. 12 unit dari berhasil 28 dijual MR Realty dari 28 unit yang launching. Luar biasa sekali. Nah, brother, pada proses transaksi closing 10 unit Rukun The Conch at Sunset Avenue Airworld 8 Citra Garden, kira-kira ini effortless atau ada upaya yang seperti apa? Kalau saya sih nggak tahu ya, kayak puji Tuhannya kayak Tuhan lancarin semuanya aja. Kalau bisa dibilang sih saya nggak begitu kerja sebenarnya. Karena pertama yang cari klien itu klien saya sendiri, yang cari-cari referral halaman. Jadi satu sisi dari pihak selling saya udah dibantu banget sama klien saya. Dari pihak untuk ke developer NUP, Denny sama Stefani sama satu tim developernya itu yang bantu saya banget. Jadi sebenarnya saya menjembatani aja antara pembeli dengan developer gitu. Jadi kalau dibilang effort, ada effortnya. Kalau dibilang nggak effort, ya saya juga bisa dibilang effortnya nggak besar-besar karena tim primary kita yang luar biasa sih. Kalau ini sama si Stefani sih. Gitu.
Berarti tim primary dari MRLT yang luar biasa. Wah, luar biasa banget lah. Mantap. Mantap. Oke, brother. Tadi kan di awal brother cerita itu kliennya sebenarnya awalnya tadinya mau melirik Peak 2. Nah, terus kemudian nggak secara sengaja ditawarkan The Conch at Sunset Avenue Area World 8 Citra Garden ini. Nah, menurut brother itu apa sih yang membuat si klien ini tiba-tiba berubah pikiran bahkan sampai mereferensikan ke teman-temannya? Pertama karena yang saya bilang karena omongan brother Jun Xiao itu, dan saya lihat sebenarnya kan harga launchingnya itu 3, something lah, 3 something. Terus di price listnya itu dia ada diskon 10%, diskon 10% dan itu udah menarik dong. Berarti kan harga launching pasti 10% lebih murah dari harga yang nanti mungkin naik segala macam berikutnya, harga berikutnya. Gitu loh. Jadi terus saya sempat nggak langsung tawarin dulu, saya sempat survei di MR Citra Garden 6. Kurang lebih kan spesifikasi sama, ada yang spesifikasi sama, ukuran sama, saya market sekarang tuh jualnya berapa. Yang saya dengar katanya yang bisa 6M sampai 7M. Nah, yang berarti sebelum menawarkan brother saya sempat tanya-tanya ke MR Citra, ke Cisanti juga. Saya nanya harga MR Citra 6 nih yang ada MR Citra sekarang kalau dijual pasarannya tuh spesifikasi sekian harga berapa? Harga sekian, saya bilang bisa 6M 7M. Ini Citra 8 dengan konsep depan danau 2 lantai. Harga launchingnya 3M something kan. Gitu. Jadi saya mikir investment value-nya buat long term bagus banget kan. Gitu karena dari Citra 8 juga konsepnya bagus. Nanti dia mau ada anchor tenant yang big brand, mungkin kayak like Starbucks, McD dan other big brandnya buat masuk sini buat mancing keramaian. Jadi saya pikir once big brand ini masuk, harusnya harga dia optimisnya sih naik. Gitu. Jadi kan karena beban juga buat saya dong. Dia ambil 10 unit, kalau amit-amit nggak naik atau stagnan kan beban buat saya kan. Jadi saya make sure semoga ini investment yang bagus buat mereka. Jadi saya sempat cek dulu sih. Berarti yang kedua ya, kenapa dia bisa referensi ke teman-temannya. Jadi sebenarnya saya sama klien saya ini, saya biasanya sama semua klien tuh saya nggak kayak transaksi selesai gitu. Jadi kayak saya long term relationship sama klien-klien saya kan. Jadi kadang saya bisa ajak ngopi, tergantung ya. Kalau yang udah yang masih range-nya masih nggak terlalu jauh, saya bisa kayak teman lah. Iya. Sampai ada yang pernah punya anak ya? Ya gitu-gitu lah. Sampai sekarang juga masih ada hubungan, masih chat-chat. Jadi karena mungkin saya juga nggak tahu sih, takutnya kan jadi sombong ya. Cuman saya sama dia ini karena mungkin kayak temen ya, kita ngopi atau segala macam bareng, ngobrol segala macam. Jadi bukan kayak broker dan klien gitu. Jadi mungkin kayak sesama teman aja yang bantu lah. Udah akhirnya singkat cerita ya udah di refer kayak gitu sih. Jadi intinya kayak bersahabat kayak gitu ya. Nah, brother, biasanya kan orang kalau udah closing nih 10 unit bukan kayak gitu, ada rasa bangga, senang. Tapi saya lihat ekspresinya kok kayak ya Steve Leo sudah biasa. Sebenarnya sih kalau dibilang awal, jadi gini Bro Jo, kelemahan saya kan saya udah beberapa tahun di dunia properti ya. Jadi pas saya dulu nih masih early 20-an di bawah 25 gitu, kalau closing dapat nominal sekian tuh egonya tuh masih ada, ego anak muda gitu kan, kayak ini saya kayak padahal closingnya sekian saya berasa orang paling kaya gitu di dunia, paling pegang duit paling banyak gitu. Jadi seiring bertambahnya umur, udah ada buntut juga kan, udah punya anak, jadi pelan-pelan tuh saya belajar. Ini masih belajar sih Mary, ego saya tuh saya harus turunin. Jadi ketika si Denny broadcast bahwa congrats Steve Leo jual 10 unit segala macam, saya tuh nggak buka WhatsApp, saya nyetir WhatsApp tuh notif masuk terus, ada yang chat pribadi dan segala macam. Saya tuh mendisiplinkan diri saya untuk nggak ngeliat notif itu, karena yang saya pelajari saya nggak mau dapat risk dari manusia. Maksudnya saya bukan nggak peduli ya, tapi saya nggak mau pokoknya saya nggak mau lebih bersikap netral lah. Ya, jadi ketika dapat, takutnya kalau saya lihat risk, Steve Leo kongres hebat udah, jadinya sombong kan. Jadi malah lupa sama yang di atas gitu. Jadi karena pas udah, saya singkat cerita tuh pas dapat 10 unit, saya ke WC dulu tuh. Saya gemetar, maksudnya 10 unit bener kan nih, itu bener. Saya doa, saya cuma doa sama Tuhan, maksudnya kira semoga dengan closing 10 unit jangan nama saya yang di-praise gitu, tapi nama Tuhan yang di-praise gitu kan. Jadi pas saya, yang kalau Bro Jo bilang mungkin kelihatan bukan kayak biasa aja sih, ini pengalaman pertama jual 10 gandeng kan. Cuman kenapa bisa kayak biasa aja, karena saya lagi berusaha untuk mendisiplinkan diri saya supaya saya nggak ngincarnya tuh pujian manusia gitu loh. Jadi ya biar bisa sharing seperti ini aja sih, bantu-bantu teman-teman marketing. Jadi egonya lagi ditekan supaya nggak sombong.
Oke. Namun padahal di dalam itu bergelora. Seneng lah. Wow, Yes, happy banget ya. ya. Munafik lah kalau bilang nggak senang. Kalau bilang senang mah senang banget gitu. Cuman Oke. ya, Nah, tips dari Brother Steve Leo untuk misalnya teman-teman yang lainnya, misalnya yang mungkin dia masih masa sulit dah untuk closing dan sebagainya. Kira-kira apa yang memberikan semangat mereka? kalau saya kan ada tim ya di MR itu kan. Saya Oke. di MR Realty itu ada tim. Saya sih selalu ngomong ke tim saya sama semua orang sih. Maksudnya lu itu tuh harus keep moving. Mau movingnya ngaco kek, mau movingnya salah kek, tapi lu harus keep moving. Karena ketika lu diem-dieman doang, lu nggak ngapa-ngapain, ya lu diem di situ doang. Tapi dengan keep moving, even step kita salah, atau mungkin step kita lama, tapi ya hukum Newton gravita atau hukum Newton itu saya belajar, lu tetap moving gitu. Lu tetap moving. Bergerak action Yes, ya. even though lu step back, tapi pasti lu ada pelajaran. Kalau yang benar, ketika kita jatuh, pasti kita belajar dong. Jadi pesan saya sih, kalau yang saya ke tim-tim saya, pokoknya lu ngelakuin dulu aja apa segala macam, lu temuin sampai pola kerja, pola hidup lu yang fit you well, karena saya nggak bisa nerapin pola kerja saya bisa ke Brother John, karena beda cara kerja, cara lingkungan, cara ngomong, cara pikir segala macam beda kan. Jadi saya harus terapin tuh ya keep moving aja, tapi dengan keep moving bukan berarti nggak ada plan, itu kan ceroboh kan. Betul. Having faith aja, jadi walk with faith aja, walk by faith. Jadi langkahnya ya langkah iman, bukan kayak orang bodoh perang nggak bawa apa-apa gitu lah. Cuman harus ada iman tapi ada senjatanya juga. Jadi intinya keep moving lah, tapi moving with plans. Oke, ini luar biasa sekali Brother Steve Leo. Bukan cuma hanya mendapatkan komisi yang besar, tapi setelah closing 10 unit The Cons at Sunset Avenue Airworld 8 Citra Garden, malah tambah bijak Brother Steve Amen. Leo. Amen. Amen. Luar biasa. Oke, brother. Nah, itu kan tadi tips untuk teman-teman kita MR partner yang mau survive ya, harus keep moving. Oke. Nah, berikutnya menurut Brother Steve Leo, perspektif POV-nya terkait dengan bisnis properti menghadapi tahun 2023 itu kira-kira seperti apa? Disclaimer, saya bukan expert di properti ini. Oke. Gitu loh. Jadi kalau buat sharing doang, katanya kan 2023 kan ekonomi bakal crash. Yes. Terus resesi, apalagi 2023-2024 dalam 2 tahun ini kan tahun politik kan. Jadi ekonomi ya saya nggak ada yang tahu lah. Ya dunia sih ngomongin anak ini, cuman kalau saya sih ada 2 poin. Kalau saya satu ya saya bilang have faith aja sih, punya iman. Punya iman bukan berarti dijanjikan kepastian pasti apa bla bla bla, tapi Semuanya akan baik-baik yes, saja. have faith itu kan berarti kan keberanian kita, maksudnya melangkah dengan iman kan, melihat di depannya tuh seperti apa, bukan berarti pasti terjadi sesuai yang kita mau kan. Jadi ya have faith aja sih, karena kita juga nggak ada yang tahu 2020, siapa yang tahu COVID bakal sampai sekarang masih berlanjut, walaupun udah mungkin ke eranya endemi, tapi kita nggak ada yang tahu kan, hancur-hancuran, PHK, WFH dan lain-lain kan. Jadi dan ya puji Tuhannya kita MR Realty ya survive sampai sekarang, bahkan marketingnya masih bertambah terus, dan yang nambah-nambahnya pun jualannya luar biasa. Contoh kalau di Gulf Island yang saya tahu ada Richard Kyo, terus ada Brian Saputro, ada Leo Leong yang pernah diinterview di sini juga. Mereka itu melahirkan new generasi top-top yang luar ya, biasa, anak-anak muda yang sampai sekarang survive dan produktif gitu loh. Jadi di 2023 mungkin yang bilang resesi atau segala macam sih, saya sih have faith aja. Tapi tetap tahu apa yang harus saya lakuin, bukan berarti have faith kita nggak ngapa-ngapain, kita melangkah dengan iman. Ya, melangkah dengan iman. Nah, poin kedua sih ya harus set plan-nya sih. Buat achieve goal kita harus ada plan-nya. Maksudnya kita nggak bisa praktekin pola kerja yang sama di setiap tahun, yang pasti kan ada perubahan kan. Kayak contoh dulu misalnya yang saya bilang dari BBM ke WhatsApp, dari WhatsApp orang yang dulunya masih promosi di koran, sekarang saya pun nggak baca koran gitu loh. Tiba-tiba ke sosial media ada TikTok dan lain-lain kayak bertambah terus kan. Jadi pola kerja kita pun harus mengikuti perubahan zaman lah. Misalnya kayak Ko Heriang, Master Brother Heriang, terus Brother Handiho yang udah master, dan satu yang favorit saya tuh Brother Michael Duo. Bro Michael Duo ini kan yang konsisten banget tuh TikTok, IG Story. Iya, saking padatnya beliau sulit diundang untuk student. Singkat cerita dia itu kan ada 4 NUP di Citra Garden Serpong. Citra Garden 4 Serpong. Unit. Itu 4 unit dia jual via TikTok. TikTok itu yang menurut saya amazing aja gitu jual. Saya sempat jalanin TikTok tapi saya nggak jalanin lagi karena ya ada estafet. Sekarang tongkatnya ada dia. Jadi saya mikir kayak nggak dapat bayar lah, nggak dapat apa. Tapi saya pernah dititipin satu listing
lewat TikTok. Dan saya nggak fokusin karena saya harus edit, harus syuting lagi, harus iklanin internet, harus follow up, harus survei segala macam kayak jadi alasan aja sih. Butuh detail-detail yang ya karena harus... Michael Duo jalanin terus dan hasilnya luar biasa kan. Jadi ya itu saya bilang harus kalau mau achieve goals harus set a plan aja sih, set a plan buat achieve goal kita aja sih. Gitu. Jadi orang mau resesi, economic crash, ya kalau dengar kata dunia sih pasti nyeremin ya, cuman have faith aja lah. Kita tahun depan gimana. Oke, berarti have the faith dan set the plan. Ya. Oke, sepakat tadi perubahan tiap tahun kerja itu ya seperti yang kalau dulu kan broker itu dianggap sebagai mediator, Yes. terus indahnya approach secara profesional. Nah, Brother Steve Leo sudah menerapkan bahwa sekarang itu menjadi broker yang friendly, Yes. sahabat. Luar biasa, mantap. Oke, Brother Steve Leo, saatnya kita keep moving ke sesi berikutnya. Masuk sesi cari cuan. Brother Steve Leo, saat ini ada nggak sih unit properti yang sedang hot-hotnya sedang dipasarkan? Ada banget Brother John. Ini baru banget saya listing kemarin Bro John. Jadi ini rumah berlokasi di daerah Favorite di Jakarta Barat, di daerah Permata Buana. Klasternya pun salah satu klaster paling favorit di Permata Buana. Dengan luas tanah 230 meter persegi dengan dimensi 10 kali 23, 3 lantai, estimasi luas bangunan kurang lebih 550 meter persegi. Jumlah kamar tidur ada 5 termasuk 1 bedroom. Dan jumlah kamar mandi ada 4 plus 1 maid bathroom juga. Nah, kenapa saya bilang ini hot listing? Jadi kalau saya menempatkan diri sebagai pembeli, rumah ini tuh rumah yang udah nggak perlu pusing, nggak perlu renov, udah siap huni karena dijual dengan kondisi fully furnished, dengan sirkulasi udara dan cahaya yang bagus banget. Karena kan rumah modern tipe sekarang tuh kayaknya kalau zaman dulu mungkin masih gelap, nggak mempertimbangkan sirkulasi udara cahaya, tapi rumah konsep sekarang tuh lebih modern mempertimbangkan sirkulasi udara dan cahaya yang bagus banget. Rumah ini ada ruang multifunctional room yang bisa kalian jadiin karaoke atau home theater atau mungkin ruang doa. Terus ada satu ruang kerja atau ruang meeting, ada open space area, jadi bisa jadi mungkin kolam atau misalnya kita ngeteh pagi-pagi atau misalnya let's say kalau kita pagi mau breakfast having tea, minum tea segala macam, kita tinggal buka aja sliding door yang kaca ini, kita bisa nikmatin suasana pagi, morning situationnya yang enak banget lah. Terus rumah ini muat sampai 4 sampai dengan 6 mobil, jumlah mobil yang bisa masuk ke rumah ini. Gitu. Jadi that's why saya bilang ini hot listing yang rumah mewah ya. Yes, di daerah Permata Buana dengan konsep mengusung konsepnya minimalis modern. Untuk harga dan informasi lebih lanjut mengenai properti ini bisa hubungi saya Steve Leo di nomor di bawah ini. Oke, Brother Steve Leo, kita masuk di sesi insight. Nah, Smart Partner, insight apa yang bisa kita dapatkan dari Brother Steve Leo pada sesi internship MRLT kali ini? Yaitu, insight yang bisa kita dapatkan dari Brother Steve Leo adalah luar biasanya. Brother Steve Leo berhasil closing 10 unit Rukan The Cons at Sunset Avenue, Aeroworld 8, Citra Garden. Luar biasa ya, brother ya. Nah, semua itu berkat dari support tim Project Primary MRLT yang sangat berperan atas suksesnya transaksi closing tersebut. Tips dari Brother Steve Leo di bisnis properti adalah keep moving, yang berarti terus bergerak, jalani saja sebagaimana mestinya. POV dari Brother Steve Leo terhadap bisnis properti dalam menghadapi tahun 2023, yang pertama poinnya adalah have faith, melangkah dengan iman, penuh pengharapan, optimis ya brother ya. Terus yang kedua, set the plan, artinya buat strategi rencana baru, karena menurut Brother Steve Leo, apa yang kita kerjakan setiap tahunnya itu memiliki strategi yang pasti berbeda. Terima kasih brother sudah mau diundang di studio Internship MRLT. Ini diundang yang keberapa ya brother? Kedua yes. Ya. Oke, mungkin dengan keviralan atau kehebohan atau ke-amazingan yang lain, keajaiban lain, kemurahan Tuhan yang lain, kita akan diundang lagi. Amin. Ya, oke. Always keep moving, have faith, and set your plan. Do your best, God do the rest. Dukung terus YouTube channel MRLT, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat. Sukses bersama MRLT. Closing dasar setiap hari. Yes, yes, yes. Thanks for watching. Sampai jumpa. MR Realty, professional and trusted agent.